Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman ya. Sekarang kita bikin video singkat ya. Saya sekarang lagi ingin berbuka puasa intermittent fasting saya ya. Nih, kopi pahit teman-teman ya. Wow. Dan sudah habis olahraga teman-teman ya, basah ya. Habis olahraga sedikit. Kemudian teman-teman ya, tadi kita suruh beli Riko telur ya. Biasanya kita makan ayam, tapi hari ini saya ingin berbuka puasa saya makan telur ya teman-teman ya. Nih, telur dikasih sambal ya. Ya teman-teman ya. Jadi maksud saya teman-teman, di dalam agama saya ya, di Islam. Kemudian saya juga belum nggak tahu kalau di keyakinan lain ya, bahwasanya kalau kita berpuasa maka kesehatan tubuh kita itu akan baik ya teman-teman ya. Makanya saya coba untuk berpuasa seperti ini dan berbagi sharing sama teman-teman di YouTube ya teman-teman ya. Ini telur teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka puasa intermittent fasting kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan dengan apa yang kita lakukan ya. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar ya teman-teman ya. Tapi sebelumnya saya minum kopi pahit lagi teman-teman. Kasih habis ya. Habis teman-teman. Kopi pahit ya. Saya pakai Nescafe Classic ya, bukan endorse lagi teman-teman ya. Sebanyak 2 saset, kemudian airnya 1 gelas, kemudian saya minum, dan itu bertahan dari saya berhenti makan itu dari jam 5 pukul 17 sore kemarin. Kemudian saya baru buka ini sekitar pukul hampir jam 1. Jadi saya berpuasa itu tidak memasukkan kalori dalam tubuh saya itu ya, sekitar 19 jam ya, dan biasa hampir 20 jam ya. Jadi jendela makan saya itu cuma 4-5 jam setiap harinya teman-teman ya. Dan saya berbuka biasanya memakai ayam goreng, telur mata sapi. Jadi saya tidak menghindari lemak ya teman-teman, dan lebih banyak protein dan lemak. Itu yang menjadikan sumber tenaga dalam tubuh saya untuk melaksanakan aktivitas. Namun di skip teman-teman ya, siapa tahu ada yang tidak sependapat dengan saya, itu hak teman-teman. Cuman saya sudah melakukannya hampir 1 tahun lebih, dan alhamdulillah ya, setelah saya check up juga ke lab dan lain sebagainya, kolesterol normal, asam urat normal, gula darah normal, HbA1c nya normal, kemudian penyakit-penyakit lain dan lain sebagainya, alhamdulillah, maha besar Allah ya. Dengan literatur dan banyak yang kita pelajari dari buku-buku ya, karena sejatinya Allah Subhanahu wa taala itu memberikan kita akal untuk selalu berpikir, mencari ilmunya, dan kita terapkan dalam kehidupan kita ya teman-teman ya. Nah ini teman-teman, saya buka ya. Bismillahirrahmanirrahim ya. Saya makan putihnya dengan kuningnya teman-teman ya. Jadi ada juga teman-teman yang bertanya kepada saya, memang Bang Andi sanggup nggak makan 1 hari itu nggak pakai nasi ya teman-teman. Sesuatu yang kita biasakan ya teman-teman ya, itu akan menjadi sebuah kebiasaan ya. Dan jika kita melaksanakannya dengan senang hati, kemudian kita mempunyai tujuan ya, apa tujuan kita melaksanakan itu dan gawainya nanti di mana, tentu pasti teman-teman akan berjuang agar bisa menghindari karbo-karboan ya, yang meningkatkan kadar insulin dalam tubuh, penyebab dari berbagai macam ragam penyakit degeneratif ya teman-teman, baik itu jantung, kemudian stroke, kemudian diabetes mellitus atau DM ya, atau kencing manis ya. Dengan kita mengkonsumsi protein ya teman-teman, segala jenis kondisi dalam tubuh kita itu dia tetap normal ya teman-teman. Tapi memang teman-teman ya, agak pertama awal-awalnya saya meninggalkan karbo-karbo itu memang agak sulit sih. Sulit teman-teman. Tapi lama-kelamaan seiring waktu berjalan ya, 1 tahun lebih, hampir masuk ke 1,5 tahun ya, saya meninggalkan karbo-karbon ya. Yang kondisi tubuh saya yang awalnya modenya menggunakan tenaga karbohidrat atau gula sebagai sumber bahan bakar ya, ternyata lemak dan protein ini merupakan sumber bahan bakar
yang sangat baik untuk tubuh saya. Ya, untuk tubuh saya. Ya, teman-teman ya. Saya sangat suka dengan protein sekarang dan lemak ya untuk memakannya. Karena kebetulan saya juga suka goreng-goreng. Dan di diet keto ini tidak melarang goreng-goreng teman-teman ya. Silahkan mau digoreng, mau direbus. Yang penting intinya jangan campur kecap atau gula teman-teman ya. Di skip lagi. Ini khusus untuk saya. Kalau teman-teman mau ikut alhamdulillah. Tapi kalau teman-teman masih suka makan yang manis-manis ya silakan teman-teman ya. Intinya saya alhamdulillah dengan rutin makan ini saya merasa badan saya sangat sehat ya. Lebih sehat dari waktu saya memakan nasi. Oke teman-teman, sebelum saya tutup video saya, jadi saya sampaikan sama teman-teman ya, saya itu berhenti makan itu pukul 17 ya, atau jam 5 sore. Kemudian dari jam 5 sore sampai jam 11 atau jam 12 atau jam 1 siang besoknya, di jendela puasa tersebut ya, saya hanya bisa mengkonsumsi air putih, teh hijau tawar atau teh hitam tawar, sama kopi hitam, kopi pahit tanpa campuran gula, tanpa campuran apapun teman-teman ya. Kemudian besoknya ya, pukul 12 atau jam 1 atau sekitar jam 11 siang, saya berbuka dengan protein. Kenapa saya berbuka dengan protein? Karena protein inilah yang menjadi sumber bahan bakar utama terjadinya pembelahan sel, yang ketika pembelahan sel itu berlangsung dalam tubuh kita sehingga kehidupan kita terus berlanjut ya, terlepas dari takdir yang Allah tentukan ya, kapan batas kehidupan dan kematian seorang manusia itu. Namun teman-teman, yang kita inginkan adalah kita ingin sehat ya. Tapi kalau dengan makan apapun juga tentu pasti kita sebentar Pak Andi, kalau kita makan yang enak-enak kita bisa gampang sakit ya. Itu sebenarnya teman-teman ya, itu memicu ya. Jadi kita diberikan hak untuk memilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memilih apakah ingin hidup sehat dengan cara seperti ini literaturnya ya, pijakannya ini, ataukah Anda ingin memasukkan segala macam hal ke dalam tubuh Anda yang Anda sudah tahu bahwa ilmu pengetahuan mengatakan bahwa kalau terlalu berlebihan makan seperti itu akan berbahaya bagi tubuh Anda. Tapi karena lantaran enak ya di antara leher ini, jadi orang tua saya dulu mengatakan bahwa batasan enak itu hanya 1 jengkal ya, dari mulut sampai ke leher, dari leher turun ke perut itu sudah tidak ada rasa apa-apa lagi. Jadi teman-teman ya, saya hanya menyampaikan apa yang menurut saya baik, didukung sama literatur yang saya jalani selama ini dan saya pelajari, dan semua tergantung dari teman-teman ya. Sudah hampir 8 menit saya berbicara, saya tidak terasa, sudah hampir 9 menit ya. Dan saya akhiri teman-teman ya. Semoga tetap sehat, jaga kesehatan untuk orang-orang yang Anda cintai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makan lagi ya.